Selamat siang Mbak Nia. Nggih, selamat siang Ibu. Saya manggilnya Mbak Nia boleh? Nggih, boleh Bu. Gimana nih kabarnya Mbak Nia? Alhamdulillah, kabar ulun baik aja. Baiklah Mbak Nia, kenalin dulu nih saya Hana Nabila. Mbak Nia boleh panggil saya Mbak Hana atau Ibu Hana, terserah, senyaman Mbak Nia aja. Nggih, kayaknya ulun mengiopian Ibu Hana aja gin. Oh ya, nggak apa-apa. Nggih. Nah, jadi Mbak Hana, sebelum kita memasuki proses konseling yang lebih dalam lagi, sini ulun akan menyampaikan sedikit tentang konseling, yaitu nanti kedepannya selama 15 menit yang akan datang, apapun yang Mbak Nia ceritakan akan terjamin kerahasiaannya. Kemudian Mbak Nia boleh menceritakan apapun yang Mbak Nia mau. Mbak Nia juga bebas memilih untuk meneruskan atau berhenti selama proses konseling ini. Nah, jadi Mbak Nia, di sini saya hanya akan mendengarkan dan memberi sedikit saran kepada Mbak Nia. Untuk seterusnya, untuk pengambilan keputusan itu terserah pada Mbak Nia sendiri. Apakah Mbak Nia bisa memahami itu? Nggih Bu, insya Allah ulun bisa memahami. Baiklah, langsung saja. Apa nih yang membuat Mbak Nia merasa perlu datang konsultasi ke saya? Kayak apa ya lo Bu, ulun berkisahnya nih. Sebenarnya ulun tuh bingung Bu Ai, karena akhir-akhir ini ulun merasa waktu pas kuliah nih ulun kada cocok Bu Ai. Karena ulun waktu pas sekolah lawan jadi mahasiswa Bu Ai, rasanya beda benar Bu Ai. Pas jadi mahasiswa nih lawan kekawanan di lokal nih Bu Ai, ngarannya merantau pangbula dari desa ke kota. Jadi ulun merasa di situ Bu Ai, ulun nih lain lawan kekawanan. Ulun net kekawanan tuh kurangnya tih pintar-pintar Bu Ai. Buhannya nih juga bila pas presentasi lancar Bu Ai bahasa Indonesianya tuh nah Bu. Sedangkan ulun kan dari kampung nih bahasa Banjar terus kalau Bu. Nah lawan juga bilanya buhannya ada tugas menggawi makalah tuh nah Bu. Buhannya tuh lihai memakai Microsoft Word tuh nah Bu. Lawan lihai memakai PowerPoint juga Bu Ai. Nah mana ulun kada bisa nang kayak itu. Ulun nih hanya aja ditukarakan laptop lawan HP Bu Ai oleh kuitan ulun. Makanya ulun kolot bener Bu Ai, kada tapi bisa memakai nang gitu tuh. Makanya ulun merasa ngalih Bu Ai. Oh, jadi Mbak Nia nih merasa tertinggal lah. Nggih. Oh iya. Ulun merasa kada pantas jual Bu Ai di lingkungan ulun nang wahinin nah Bu. Lain waktu pas bahari Bu Ai, ngaran waktu pas sekolah Bu Ai. Itu Bu. Apa Mbak Nia? Siapa yang kepada giat ke depan tas? Apakah saya untuk mengenyam pendidikan di kuliahan? Tapi Bu Ai, ulun ini kan ngarannya dari kampung lah Bu. Alumni sekolah di kampung juga baik kada dari kota. Ulun merasa kada pantas Bu Ai. Biasa-biasa aja ulun nih. Mana ulun nih tadi ulun tuh pada hanya bisi HP, hanya bisi laptop dari kuitan ulun nih. Mana kuitan ulun nih juga buhan sih nih buhum aja Bu Ai. Jadi ulun merasa kawanan lokal tuh ada sama Bu Ai. Latar belakang kami ini beda benar, apalagi buhannya tuh Bu Ai bila bepandir tuh lancak tuh pakai bahasa-bahasa gaul tuh nah belum kada paham. Nobar lah, mabar lah, nongki lah kada paham lo nang kita tuh Bu Ai. Makanya lo lancak behinipan aja Bu Ai. Jadi berdasarkan apa yang Pian ceritakan Bu, lu bisa merasakan bahwa Pian tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Tapi hal itu tuh hal yang wajar, orang kesusahan beradaptasi itu kan apa-apa kan gitu. Nah, baik Mbak Nia, saya pengen lebih tahu nih gimana sih perjalanan Mbak Nia bisa sampai di sini, atau cerita Mbak Nia bisa mengambil kuliah ini. Panjang pang Bu Ai kisahnya nih, kada apa-apa lah Pian Bu. Ada apa-apa, silahkan aja. Nggih, jadi lo Bu, sebelum ulun memutuskan lanjut kuliah lo Bu oleh kuitan ulun ini Bu. Sebenarnya tuh ulun di ngarannya waktu pas di desa tuh Bu Ai, kuitan ulun kan Bu rumah kalau Bu. Nah, jadi buhan sitin tuh rancak dipandang sebelah mata di orang kampung. Nah, karena kisahnya nih Bu Ai, kuitan nih lulusan tamatan sekolah aja kada sampai kayak kuitan orang tuh kan sarjana kalau Bu. Nah, Tamatan sekolahnya apa ya?
tamatan sekolahnya nih sampai tikas SMP Bu Ai. Makanya dipandang orang kenapa kuliah baik membantui kuitan aja behuma dan ternyata dapat duit daripada kuliah tinggi-tinggi aja kayak gitu. Belajar tinggi-tinggi jar Bu Ai. Habis itu makanya dari situ gue ulun ada tekad anak kuliah nih kisahnya hendak membanggakan kuitan ulun selajar juga nak meninggikan martabat Buhan Sidin. Sekira Buhan Sidin juga kada dipandang sebelah mata oleh Buhan orang kampung tuh nabu. Nah habis itu Bu Ai ulun nih mengambil di kuliah nih jurusan ekonomi syariah kalau Bu. Nah sekira ulun nih kena kawa begawinya tuh kena Bu Ai di misalnya ulun nih anaknya di bank Bu Ai, di bank, di gedung, di kantor. Nah yang ternama lah Bu Ai sekira bubuhan orang kampung nih kadada lagi namanya batik kuitan ulun nih tadi anaknya kayak ini sama aja dengan kuitan ini. Nah ulun kada hendak nang kayak itu Bu Ai. Ulun nih hendak sekira Buhan Sidin tuh terpandang juga karena ulun nih sukses kayak itu Bu Ai. Tapi Pang Bu Ai rasanya nih ulun nih karena akhir-akhir ini ada masalah yang tadi nabu asal ngalih benar kuliah nih Bu Ai, apalagi lingkungannya tuh nabu. Nah makanya ulun merasa salah kayak ulun Bu Ai memilih jalan yang ini nih nabu kayak itu Bu Ai. Salah kada bisa Pang diukur saat ini kayak gitu. Asalkan pian sudah berniat baik, pian punya tekad, pian sudah mengusahain juga, itu hebat sudah kayak gitu. Nah kalaunya pandangan masyarakat di sana tuh Pang kayak apa tentang pendidikan nih? Kalau pandangan masyarakat di sana tuh Bu Ai pendidikan nih rata-rata tuh kalau kekawanan ulun Pang Bu Ai rata-rata kan tamatan SMA. Nah habis itu mbah langsung aja begawi Bu Ai. Karena kalau misalnya kuliah tinggi-tinggi juga ya tadi jar Buhan Sidin apa juga kada menghasilkan duit tadi nabu. Bilanya mbah lulus tuh nabu jadi sarjana gawe apa juga jana kayak itu Bang Bu Ai. Karena belum jelas kelihatannya sedangkan buhan kita nih labu nang misalnya mengenyam pendidikan tinggi nabu kan kada kayak itu Bu Ai. Sekira karena bisa PNS juga Bu Ai kan lebih terjamin kayak itu nabu. Nah kayak itu Bu Ai. Baiklah Mbak Nia, di sini saya akan menyampaikan satu hal penting untuk Mbak Nia, bahwasanya nilai Mbak Nia itu tidak ditentukan atau tidak diukur berdasarkan dari mana asal Mbak Nia, kampung halamannya di mana, atau bagaimana keluarganya Mbak Nia, dan tidak ditentukan berdasarkan sepandai apa Mbak Nia berbicara di depan umum. Akan tetapi nilai Mbak Nia itu dinilai berdasarkan niat baik Mbak Nia, tekad Mbak Nia, dan usaha Mbak Nia untuk mewujudkan impian yang Mbak Nia miliki tadi. Tapi Bu, ulun ini kan anak jual Bu diakui orang kayak gitu nabu. Karena rasanya tuh disudutkan orang tuh kada nyaman Bu Ai. Ulun tuh anak jua kayak tuh nabu tanpa percaya diri. Habis itu bisa juga menguasai apa yang orang kuasai itu nabu. Yang kayak kawanan ulun tadi tuh. Tapi karena latar belakang ulun yang kayak ini kalau Bu, jadi asa ulun ngalih Bu Ai kayak gitu nah anak menyamai. Dan itu justru mulah ulun semakin minder kayak itu nabu. Baik Mbak Nia, untuk hal Mbak Nia merasa kesusahan untuk mewujudkan impian itu yang hal yang normal juga Mbak Nia. Kita mengalami kesusahan dalam untuk mencapai sesuatu itu hal yang normal. Nah kalau begitu, apakah Mbak Nia mau mencoba hal-hal kecil terlebih dahulu untuk mewujudkan impian itu? Kayak apa itu Bu? Contohnya hal-hal kecilnya Bu? Contohnya itu bisa seperti Mbak Nia mencoba mencari atau memperbanyak teman di perkuliahan itu. Misalkan teman yang pintar public speaking, pintar yang menguasai Microsoft Office tadi dan segalanya itu. Mbak Nia mencari teman yang sesuai dengan kebutuhan Mbak Nia gitu. Dan itu Mbak Nia bisa, kalau nggak mencari teman, Mbak Nia bisa mengakses atau belajar mandiri lewat konten-konten orang yang ada di sosial media. Oh, kayak gitu Kak Bu. Bisa aja Pang Bu Ai, tapi selama ini loh Bu, ulun kan jarang kayak itu Bu, berkawanan orang lokal Bu Ai, jarang bergaulan buhannya karena itu tadi Bu Ai ulun merasa kengalihan kayak itu Bu. Nah, mana ulun sudah semester 3 kalau Bu asa kada kawa akrab
kayak itu aja Pak Bu ayah sangali kayak gitu nah Bu bila anak akraban buhannya kayak apa itu Bu. Kalau kayak gitu tadi Mbak Nia bisa mencoba belajar mandiri lewat konten-konten orang itu. Seperti itu Mbak Nia. Bisa juga kalau ada yang kawan di lokal bisa cari kawan di jurusan lain Kak, atau kenalan Mbak Nia di manakah yang setidaknya sekiranya dia tuh mampu atau menguasai apa yang Mbak Nia pengen belajar tadi. Oh ini karena ulun cobai aja Bu ay. Baiklah Mbak Nia, karena sudah berjalan 10 menit lebih, bagaimana perasaan Mbak Nia? Udah berjalan 15 menit lebih Bu, 10 menit. Ya. Oh, nggak kerasa Bu. Iya. Alhamdulillah rasanya lega sih Bu. Rasanya tuh nyaman kayak itu nah Bu, unek-unek tuh terkeluar kayak itu Bu. Habis konseling dengan Pian, ternyata yang ulun alami saat ini tuh tidak serumit itu ya Bu ternyata. Karena ternyata itu dialami oleh banyak orang dan itu ternyata seperti yang Ibu ucapkan tadi tuh itu ternyata hal yang normal ternyata Bu dialami. Dan ternyata dari yang Ibu sampaikan itu tidak terlambat untuk ulun mencoba hal baru lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Terakhir, apakah masih ada yang ingin Mbak Nia sampaikan atau ceritakan? Kayaknya sudah cukup sampai situ Gin Bu ay. Oh iya, oke. Baiklah, kalau sudah cukup, kita akan sudahi dulu konseling kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nia sudah berpartisipasi aktif sehingga konseling kita dapat berjalan dengan lancar. Nanti kalau ada apa-apa atau Mbak Nia mau konseling lagi, Mbak Nia bisa hubungi saya di WA. Nanti kita bisa jadwalkan tempat dan waktunya. Karena ulun hubungi Pian Bu ay lewat WA. Oke, terima kasih banyak Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya.